Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Mataram. Yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Jaman. Saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTs Asamsia, Desa Sukamulya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, sebagai mahasiswa PPG Madrasah Dajjal B3 Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 250 11110413. Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja UKIN di kelas 8 MTS dengan materi berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Selesai. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua sehat semua ya, dan kalian semuanya panjang usia, berkah, dan mendapat ilmu yang manfaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya kita sama-sama ya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Siap semuanya? Siap. Oke, semua berdiri ya. Indonesia tanah airku, tak berlumba dalamku. Di sanalah aku berdiri, dari bantu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Di pagi hari ini, sebelum kita melaju ke pembelajaran ya, anak-anakku sekalian, di antara kalian siapa yang tidak masuk sekolah? Coba siapa ya? Coba lihat dulu absensinya ya. Said ada gak? Gak ada, kemana Said? Sakit ya? Najwa ada? Ada. Siapa lagi yang tidak ada? Coba. Fahma ya, Fahma, Sahid. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang lagi sakit ya, Allah berikan kesehatan. Amin. Dan untuk minggu yang akan datang bisa kembali belajar dengan kita semuanya. Dan hari ini anak-anak,
sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yang minggu kemarin kita menerangkan tentang bab infak ya, infak, sedekah, ku infakkan dan ku sedekahkan hartaku di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, pembelajaran kita kali ini apakah mau dikelompokkan? Dikelompokkan? Ya? Dikelompokkan ya? Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Jumlah berapa orang? 5. Ketua siapa? Sidi ketuanya ya. Kelompok 2? 5 orang ya sama? Ketua siapa? Farhan. Farhan Abbas ya? Kelompok 3? Ketua siapa? Ketuanya Nopal? Ya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan 3 kelompok ini bisa sama-sama nanti belajar ya dengan Bapak, dan mudah-mudahan siang hari ini kita dapat ilmu yang manfaat ya. Amin. Dan semoga kalian semuanya ceria. Kelihatannya baju-baju bagus-bagus semuanya ya. Bagus-bagus, ada namanya, kalian mudah dikenal. Ada dari Fahri, ada Najwa, ada Nazia ya. Dan anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita sama-sama membuka sebuah kesemangatan buat kita. Siap? Ya. Coba di antara kalian ada yang bisa tepuk semangat? Ada? Ada gak? Nanti Bapak beli hadiah ya. Pak ada. Siapa? Yang ke depan siapa? Ayo. Ada yang siap ke depan? Diam di sana deh. Ayo, ada. Farhan, coba. Coba, sini. Ayo. Wih, luar biasa. Farhan siapa? Farhan, Muhammad Farhan. Coba Farhan ya, tepuk semangat sama teman-teman. Boleh? Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Wih, luar biasa. Dan anak-anak sekalian, mungkin kita sekarang akan membuka pembelajaran kita ya. Tapi sebelumnya perkenankan terlebih dahulu Bapak menanyakan ya tentang hubungan yang ada dengan diri kita. Terutama kita dituntut ya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 254. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala qullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Shadaqallahul adzim. Coba ketua kelas akan membacakannya ya sendiri. Silakan. Coba. Mau di depan, mau di sini, depan aja ya? Di depan aja. Coba. Ketua kelas kita yang cukup senyum-senyum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la yaghmu fihi wala qullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Terima kasih. Selanjutnya di sodako ya, infak sodako. Ada kalian yang paham apa itu sodako? Coba angkatin tangannya. Apa sodako? Apa itu sodako? Silakan. Ya, coba. Memberikan atau jujur. Apa? Memberikan atau jujur. Memberikan Atau jujur. atau jujur. Ada lagi yang lain? Apa?
memberikan bantuan berupa harta atau barang. Ya, ada lagi? Ada lagi yang lain? Infak sedekah ialah sebuah pemberian yang tanpa imbalan ya. Kita memberikan satu nilai, mau rupiah, mau tenaga, mau apapun, itu namanya sedekah ya. Rasulullah SAW di dalam hadisnya memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa infak sedekah itu bisa dengan 3 cara. Berapa cara? 3 cara. Fa in kana malun falyatasaddaq bimali. Ketika kita punya harta, maka kita bersedekahlah dengan harta. Andaikan kita punya uang, tidak perlu uang yang besar, kecil pun kita bisa sedekah. Contoh hal, Nopal punya uang 10.000, itu bisa disedekahkan 2,5%-nya, atau kita sedekahkan 5%-nya, atau kita sedekahkan ke pacar kita semuanya. Ya. Ada yang ketawa, mungkin dia merasa. Dan yang kedua, sedekah itu fa in kana ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ketika kita punya pengetahuan, ketika kita punya ilmu, maka kita bersedekahlah dengan ilmu. Contoh hal, tadi telah kita bacakan di depan kita, ketua kelas membacakan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254 yang menerangkan tentang sedekah, bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menginfakkan sebagian harta kita di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anfiqu mimma razaqnakum, maka nafkahkanlah oleh kalian rizki-rizki, harta-harta yang Allah berikan kepada kalian. Makanya ketika kalian punya uang, berikanlah sebagian harta kalian buat teman-teman kita. Kalau kita punya harta, tidak punya harta, punya ilmu, maka ilmu berikanlah kepada teman-teman kita. Kalau ketika ada teman kita yang tidak bisa, contoh hal, Najwa sudah selesai pelajarannya, sementara nikah belum selesai, maka dia beri pengetahuan kita. Kan bilang, nih catat yang punya saya, niatan di dalam hati kita sedekah. Karena sedekah itu tidak perlu kita mendapat balasan. Karena yang akan membalas sedekah kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membalas sedekah kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersedekahlah sekemampuan kita kalau kita punya ilmu. Contoh hal, Bapak di hari ini ya mengajar kalian, ini merupakan sebuah perjalanan sedekah, karena tidak menuntut dibayar oleh kalian. Tidak pernah dituntut seorang guru itu menuntut kepada siswanya untuk membayar setiap kali pertemuan, tidak. Kenapa? Sebab ketika kita mau membayar seorang guru yang memberikan sedekah kepada kita, tidak mungkin kita bisa membayarnya. Sehingga sedekah yang kita keluarkan itu hanya semata di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, kita punya kekuatan. Ketika kita tidak punya ilmu, ketika kita tidak punya harta, maka kita punya kekuatan. Yang ketiga, apa itu kekuatan? Coba, apa kekuatan? Apa kekuatan? Tenaga. Kalau kita punya tenaga, contoh hal, Sidik sedang memikul padi di depan kelas. Sementara Sidik ini, kalau kata orang Sunda itu hengker ya, badannya gede, jangkung, tapi tenaganya hengker, tenaganya lemah, mungkin kurang olahraga atau gimana ya. Nah, ini meminta bantuan kepada Nopal. Kata Sidik, Nopal, tolong saya minta bantuan untuk ngangkatin padi ini, gitu. Nah, ini niatan dari kita. Kata Nopal, siap, saya membantu kamu dengan sekuat tenaga. Kuatkan tenagamu. Akhirnya beban berat yang ada di diri Sidik itu bisa terbantu. Itu pun sama, namanya sedekah. Makanya
3 hal yang perlu dan patut kita jadikan sandaran buat umat Islam untuk mengeluarkan sedekah. Satu apa tadi? Satu, dengan harta. Yang kedua dengan ilmu. Yang ketiga dengan kekuatan. Ya, satu dengan harta, kedua dengan ilmu, ketiga dengan kekuatan. Jadi jadikan ilmu buat kalian ya. Jadikan ilmu buat kita semua. Ketika kita tidak punya harta, ketika kita tidak punya ilmu, maka kita punya tenaga. Bantulah teman-teman kita yang membutuhkan tenaga buat kita. Oke lah. Yang selanjutnya, kalian hari ini di sekolah ada infak gak? Ada infak gak? Ada? Ya, di kelas 8 ada infak. Infak ini buat apa? Buat kepentingan kita. Buat kepentingan kita. Dari kita untuk kita. Kembali ke jiwa kita. Makanya jangan sungkan-sungkan ketika kita bersedekah. Ada judul yang lain, indahnya bersedekah. Ada lagi, sedekah itu berkah. Ada lagi, ku sedekahkan hartaku di jalan agama Allah. Inilah mungkin sebuah pembelajaran buat kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Menjadi satu jalan buat kita menuju ke sebuah jenjang kehidupan kita yang dewasa, sehingga kita membiasakan diri untuk gemar bersedekah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, masih banyak waktu ya buat kita di pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kegiatan kita di pagi hari ini tuntas sampai jeda waktu yang telah ditentukan. Dan sekarang marilah kita sama-sama membuka lembaran kerja kalian ya, lembar belajar kalian. Silakan kerja kelompok. Kita memulai berdiskusi sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana pemahaman kita tentang infak dan sedekah. Silakan. Di kelompok 1 dipimpin oleh Sidik ya. Sidik, bisa kamu ke sini, bangkunya dipindahkan ke sini sambil ngobrol-ngobrol ya. Dan ini mungkin bisa ke sana bangkunya sambil diskusi, dan ini bisa ke sana. Boleh, siap, cepet, yuk. Simak ya. Bentar. Simak videonya sebelum kita melanjutkan diskusi. Aku nggak ngerti Bapak, kayaknya ada yang dibingungkan. Silakan lihat. Pak, motor Rama tuh jelek nih. Motornya masih bagus. Pakai aja dulu. Maaf, angkat Bapak ambil pensiun. Minum. Waalaikumsalam. Perhatikan ya. Ya bulan. Perhatikan videonya. Pensiun. Perhatikan Minta videonya. motor baru, nggak dikasih. Ribu kalau kita gemar bersedekah, maka bersedekahlah sesuai kemampuan kita. Kalau kita punya ilmu, sedekahkanlah ilmu kita. Kalau kita punya harta, sedekahkan harta kita. Kalau kita punya kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatan kita. Contoh, hari ini kalian diam di pesantren nggak? Pada diam di pesantren? Diam di pesantren? Ya. Diam di pesantren? Ya. Kalau di pesantren ada bahasa patro ada? Ada. Kadang-kadang teman kita yang satu sakit, yang dua patro. Bolehkah kita membantunya?
Boleh nggak kita membantunya? Kalau kita membantu contoh hal, Pika dan Najia lagi cuci piring. Kebetulan temannya yang satu sakit, contoh Naimah sakit. Apakah Niken boleh membantu? Boleh. Apakah Nisma boleh membantu? Boleh. Apakah Najwa boleh membantu? Atau laki-laki, perempuan lagi ngambil air bersih untuk memasak makanan, bolehkah membantunya? Sangat ya, sangat boleh. Jangan asal minta makan, jangan asal cepat masak makan, tapi tidak pernah saling membantu. Bantulah teman-teman kita yang lagi butuh bantuan kita. Melihat tadi ya. Setelah kita melihat dan mendengarkan video tentang sodako, di sini lihat nih, lihat semua ya. Dari Al-Quran yang menyatakan tentang sodako, yaitu ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum li ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Yang artinya bareng-bareng, artinya wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli padanya, tidak ada persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang dolim. Itu ayat yang menerangkan tentang sodako. Nanti kalian silakan cari lagi ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan sodako, ya. Lanjutnya ayat yang kedua. Ini perumpamaannya ya. Ketika balasan yang kita keluarkan dari sodako kita diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melimpah gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Ini ayat yang kedua di surah Al-Baqarah di ayat 261 menerangkan perumpamaan kita mengeluarkan sedekah. Jadi balasannya bukan 1 berbanding 1, tapi 1 berbanding 100, 100 berbanding 700. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahala dan ganjarannya. Lanjut, hukum sedekah apa hukumnya? Ada sunat, 2 ada wajib, 3 ada contoh yang wajib apa? Apa? Dalam keadaan normal. Itu sedekah sunat ya. Sunatnya sunat muakkad. Hal seperti itu bisa kita jadikan contoh ketika kita punya uang ya. Ketika kita punya uang dan orang lain membutuhkannya, tapi membutuhkannya dalam artian tidak dalam kondisi sekarat lah, atau sangat-sangat membutuhkan. Tapi gini, ya diberi alhamdulillah, kalau tidak alhamdulillah itu namanya sedekah sunat. Seringkah kita melakukan sedekah sunat? Sering. Coba Bapak tanya ya kelompok 1. Pernahkah kalian memberikan sedekah sunat? Ke siapa? Ke teman. Bentuknya harta, uang ya, atau makanan. Pulang dari rumah kita bawa timol, lalu kita bagikan ke teman
ke teman-teman itu merupakan sedekah sunnah. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Apa sedekah wajib? Contohnya apa? Dalam kondisi seperti tangga yang sangat membutuhkan. jiwanya terancam. Contoh seperti ada orang yang mau dibawa kemana? Ke rumah sakit, tapi dia tidak punya uang atau tidak ada transportasi. Farhan punya motornya, ayo saya bawa, yuk kita berangkat kemana? Ke puskesmas. Kita bantu, itu namanya sedekah wajib kita memberikan sedekah atau bantuan ke orang tersebut sehingga orang tersebut bisa dilapangkan dadanya oleh kita. Yang ketiga, kelompok 3 ya. Ada sedekah apa? Sedekah makruh. Contohnya? Nah, jika memberikan barang yang tidak layak atau rusak. Contohnya? Memberi HP yang sudah rusak atau memberi baju yang sudah rusak. Peci yang sudah menguning diberikan ke teman kita, itu sedekah makruh. Atau sepatu, memberikan sepatu yang sudah bolong ya, sudah bolong kita berikan ke teman kita, itu mah sedekah makruh. Artinya 3 hal sedekah ini ada tanda-tandanya, kriterianya. Ada sedekah sunat, ada sedekah wajib, ada sedekah makruh. Apa manfaatnya? Coba, ada yang tahu nggak manfaatnya bersedekah? Mendatangkan berkah dan melapangkan rezeki. Ketika kita gemar bersedekah, ketika sering kita mengeluarkan sedekah, maka rezeki kita bakal melimpah. Contoh hal ya, baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya memberikan sebuah gambaran buat kita bahwa orang yang sedekah, Allah akan panjangkan usianya, Allah akan jaga, akan lindungi kehidupannya. Mana kosomalum min sedaqatin bal yada, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, harta yang kita keluarkan di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru malah bertambah. Ya, di samping bertambah juga Allah bakal membalas dari sedekah kita dengan balasan yang berlipat, sehingga banyak orang yang kaya dengan sedekah. Intinya kalau kita pengen kaya, kita harus rajin sedekah. Lanjut. Ada lagi apa? Coba kelompok 2. Kelompok 2. Manfaatnya mempererat tali persaudaraan, sehingga teman kita yang tadinya marah ke kita, teman kita yang tadinya sombong ke kita, bisa menjadi teman yang dekat dengan sedekah. Apalagi kelompok 3? Menghilangkan sifat pikir dan tamak. Menghilangkan sifat pikir dan tamak. Ya, apa itu pikir? Apa itu pikir? Ya, pelit. Kelompok 3 mengatakan pikir itu pelit, itu atau bahil, ya. Bahil. Keket meng kene, keket meng kene. Kalau istilah orang India mana nanti? Ada yang bisa nyanyinya? Keket meng kene? Apa? Meregese. Apa? Coba. Dika bisa enggak? Itu. Meregese. Apa lagi? Memperkecil kesenjangan sosial. Memperkecil kesenjangan sosial. Akhirnya dalam artian kita dijauhi teman. Pengen nggak kita punya teman yang bahil? Tidak. Kita pengen punya teman yang dermawan. Kalau kita dermawan, maka kita pun bakal punya teman yang dermawan. Biasanya orang kikir, orang pelit berbarengan dengan orang pelit. Orang yang murah hati, orang yang suka memberi berbarengan dengan orang yang suka memberi. Lanjut. Manfaatnya di dunia ya. Sekarang manfaatnya di akhirat apa? Coba. Pahalanya berlipat hingga berapa? 700 kali lipat.
ini kita memberikan 1.000. Dengan nilai 1.000 Allah akan melipat gandakan berapa? 700 kali lipat Pak pahalanya. Maka kalau kita hari ini punya uang 10.000, berikan ke teman-teman kita. Berapa yang diberikan? 10%. Berarti 1.000 ya. Siapa yang punya uang 1.000? Uangnya kita lihat kan. Siapa coba yang kekurangan uang 1.000? Ada saya. Berikan ke dia. Mungkin saja si Farhan mau uangnya cuma 1.000. Diberi oleh kita 1.000 jadi 2.000, bisa dibeliin sama roti 1. Kata dia, saya mah punya uangnya cuma 3.000. Yang 1.000 kemarin nih berikan ke Pika. Kebetulan si Pika bawa uangnya 1.000 jadi 2.000. Bisa bareng-bareng jajan apa? Jajan roti gitu ya. Itu sebuah akhlak yang diberikan atau yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat di dunia dan di akhirat. Coba. Kedua, menghapus dosa-dosa. Iya, terus. Ya, terus. Karena di hari kiamat anak-anak ya, perlu kalian ingat, di hari kiamat itu matahari jaraknya dari kita ke matahari itu berapa meter? 7 meter ya. Matahari dari jangkauan kita ke matahari itu jaraknya berapa meter? 7 meter. Kalau sekarang berapa mil? Jauh ya? Jauh sekali. Kalau sekarang jauh sekali. Gitu. Matahari ke kita jauh sekali. Tapi banyak orang-orang yang hitam ya. Seperti pekerja-pekerja berat yang setiap harinya selalu dia menjemur badannya. Akhirnya badannya jadi hitam. Itu. Ya, contoh. Bukan seperti orang kata si Farhan, itu orang Rian, bukan. Gitu ya. Ya, seperti Farhan. Farhan ini orangnya putih, tapi karena Farhan selalu banyak berjemur di matahari, jadi kulitnya hitam. Nah, itu di hari nanti bakal ada 7 golongan yang ada dalam lindungan Allah ya. Allah akan menutupi panasnya matahari itu ketika kita di hari nanti, di hari kiamat, Allah mendekatkan matahari ke badan kita. Di antaranya orang yang gemar bersodaqoh. Sodaqoh kita bakal menahan kita dari panasnya tarik matahari. Ya. Lanjut. Ada jenis-jenis sodaqoh. Kelompok 3. Apa saja? Sedekah harta. 2. Sedekah harta. 3. Sedekah jariah. 4. Sedekah kepada keluarga. Kepada keluar. Nah, kelompok 1. Sedekah harta contohnya apa? Hah? Uang? Ya? Barang kebutuhan. Iya. Kelompok 2. Yang non harta apa? Senyuman membantu orang lain membersihkan jalan mengajar. Nah, itu sedekah non harta. Bisa kita berseri-seri. Pagi hari kita menebarkan senyuman. Pagi hari si Pika udah senyum, menandakan dia sedekah. Jadi sedekahnya itu jangan ke pacar saja. Sedekah ke teman-teman. Pagi-pagi Rizka udah senyum, Sidik udah senyum ya, Nopal sudah senyum. Nah itu kan merupakan sebuah sedekah. Pagi-pagi cemberut terus, kayaknya gak punya uang. Seperti orang yang tidak punya uang. Kalau tidak punya uang maka sedekahkanlah senyum kita. Ada lagi apa? Sedekah jariah. Jariah seperti pembangunan masjid, sekolah, sumur, sholat dan Al-Quran. Sedekah kepada keluarga, orang tua, kerabat dan lain. Nah yang terakhir adabnya ya, adab bersedekah. Adab bersedekah apa saja? Yang ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Memberikan yang terbaik dari harta kita. Ya. Tidak menyebut kemuliaan. Ya. Menjadi perasaan menerima. Menjaga dengan teman-teman. Menghindari sifat liar. Ya. Menjalankan tanpa menunda-nunda. Iya. Itu tanda-tanda orang yang menghargai diri sendiri.
sendiri. Jangankan jangan sampai ya kita mengasihkan sedekah itu dengan kaki ya. Ada orang yang meminta-minta, lalu uangnya disimpan di kaki. Setelah itu lalu diberikan dengan kaki, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali orang yang tidak punya tangan. Pertanyaannya, bolehkah kita bersedekah menggunakan kaki? Tidak. Boleh? Boleh. Boleh. Apabila Tidak punya tangan. tidak mempunyai Tangan. tangan. Kan tangan nggak ada. Jadi diberikannya pakai kaki. Boleh saja ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kalian berdiskusi ya. Berdiskusi kurang lebih selama 5 atau 10 menit ya. Berdiskusi mencari definisi-definisi tentang sedekah. Dan nanti satu persatu kalian ke depan untuk mendemonstrasikan hasil diskusi kalian. Ada pertanyaan nggak dari kelompok 1? Ada nggak? Coba apa saja yang bertanyakan. So, silakan bertanya. Apa saja? Ada waktu 5 menit untuk bertanya ya. Silakan. Dirumuskan dulu apa yang akan kalian tanyakan. Kelompok 3, apa yang akan tanyakan? Ada nggak? Ada? Ada lagi pertanyaan? Siapa yang mau bertanya silakan. Ada nggak? Coba. Kalau ingin bersedekah dengan uang, maka uangnya harus berjumlah berapa? Pertanyaan yang luar biasa. Apabila kita bersedekah, perhatikan. Untuk kelompok 2 dan 3 perhatikan ya. Apabila kita bersedekah dengan uang, ya. Contoh A, Najwa punya uang 100.000. Maka kita berkewajiban mengeluarkan infak sedekahnya itu 2,5%. Berapa 2,5% itu? 2.500. Ya. Dari uang 100.000 wajib ya, itu sedekah wajib. Artinya kita belajar menginfakkan harta kita di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan urutan nilai atau dengan volume 100 per 2,5%. Artinya yang wajib kita keluarkan berapa? 2,5-nya. Jadi dari 1.000, 2.500. Kalau kita diberi uang sama orang tua itu ada kewajiban buat kita mengeluarkan 2.500. Ke siapa? Coba. Ke siapa saja diberikannya? Coba. Berikanlah infak sedekah kita pertama ke fakir miskin. Yang kedua ke yatim piatu. Yang ketiga atau ke teman-teman kita yang tidak mampu. Seperti kita punya teman, kelihatannya dia tidak pernah punya uang, maka infakkanlah sebagian harta kita buat teman kita. Ya, boleh. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya, Pak. Kalau boleh sedekah ke kafir. Nah, pertanyaan yang luar biasa. Boleh gak sedekah ke kafir katanya? Ada yang bisa menjawab gak? Kelompok 1. Ayo. Kelompok 3. Bisa menjawab gak? Pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Sedekah ke kafir itu tidak boleh. Tidak boleh. Sedekah itu ke muslim yang saling membutuhkan. Jadi ada ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa kita tidak boleh menerima sedekah dari kafir dan kita pun tidak boleh sedekah ke kafir.
mungkin ya orang kafir. Contoh hal dulu ya, ada riwayatnya nih, dari riwayatnya seorang sahabat di zaman baginda Rasulullah SAW memberikan satu piring makan ke orang yang tidak pernah beriman ke baginda Rasul atau orang yang tidak pernah melakukan sholat. Ada kucing yang datang. Pertanyaannya, apakah nasi itu berikan ke kucing atau ke orang yang tidak sholat? Lebih baik berikan ke kucing, karena orang yang tidak sholat, orang muslim yang tidak sholat itu mengundang adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak sholat, ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, maka Allah akan menyiapkan siksaan buat kita. Seakan-akan orang yang tidak sholat itu mengundang adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita berikan ke hewan, ke satwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kucing ya. Makanya kalau ada orang tua kita tidak memberi makan ke kita, kenapa orang tidak memberi makan kepada kita? Karena kita tidak sholat subuh. Coba bertanya ya, siapa yang tidak sholat subuh coba hari ini? Ada gak? Ada gak yang tidak sholat subuh hari ini? Coba. Tidak ada. Semuanya sholat subuh kecuali yang kalau yang tidak sholat subuh. Ya, silakan kalian diskusi dulu sebelum nanti satu orang ke depan ya, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Udah selesai? Dulu? Ya, diskusi dulu ya. Sekarang kalian coba satu persatu ke depan ya, sambil duduk aja. Bawa hasil kerja kalian, terus kalian terangkan. Silakan kalian presentasikan satu orang, boleh? Ya, kelompok satu dulu. Kelompok satu dulu. Ini boleh ya? Mau yang mana kalian dibacakan ya, silakan. Coba. Yuk, kelompok satu dulu ya. Silakan, kelompok satu. Ayo, cepat kelompok satu. Yang lain menyimak ya. Secara istilah, sedekah adalah memberikan bantu berupa harta, barang, atau suatu yang lain kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu
bai'un fihi wala hullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang beriman, infaklah sebagian dari rezekimu yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya, tidak ada persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat orang-orang kafir. Itulah orang-orang yang zalim. Ya. Silakan. Ada yang menanggapi? Bentar ya. Ada yang menanggapi nggak? Tentang arti daripada sedekah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254 buat kelompok 2 dan 3. Ada yang menanggapi nggak? Ada tambahan dari kelompok 2 tentang kewajiban kita mengeluarkan harta di jalan agama Allah. Atau kelompok 3 ada nggak? Ada yang menanggapi? Ya. Tidak ada. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Berikan tepuk tangan ya. Silakan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hukum sedekah. Ya. Hukum sedekah terbagi menjadi 3. Yang ke-1 apa teman-teman? Apa? Apa tadi apa? Sunnah apa? Sunnah makan. Atau sunnah dianjurkan dalam keadaan normal. Yang kedua apa teman-teman? Wajib. Artinya Artinya dalam kondisi darurat seperti tetangga yang sangat membutuhkan hingga jiwanya terancam. ya. Yang ketiga apa? Maksum. Apa makna itu? Jika memberikan barang yang tidak layak atau rusak. Nah, ada tanggapan nggak coba? Dari kelompok 1 dan 3 ada tanggapan nggak? Memberikan contoh yang lain. Yo. Yang lain. Jika ada tetangga yang sakit, kita harus membawanya ke rumah sakit ya. Jangan membiarkannya. Oke, terima kasih ya. Beri tepuk tangan. Dari hasil persentase kalian ya, dari kelompok 1, 2 dan 3 itu merupakan sebuah hasil dari diskusi kalian. Dan kelompok 1 tadi menerangkan tentang sedekah dan dari aturannya ya. Dan kedua, kelompok 2 menerangkan tentang macam-macam sedekah. Ya. Dan yang ketiga barusan menerangkan ya apa? Tadi hukumnya sedekah yang kelompok 2 hukumnya sedekah yang itu jadi sedekah. Itulah hasil dari diskusi kalian. Dan mudah-mudahan anak-anak sekalian di siang hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran selama 85 menit ya, kurang lebih selama 2 jam. Dan kesimpulan dari pembelajaran kita di pagi hari ini, sedekah ialah sebuah amalan yang tidak menuntut dengan balasan. Sedekah ialah amalan yang perlu kita jadikan sebuah modal atau jadikan kita sebuah kebiasaan sehingga sedekah itu jadi terbiasa buat diri kita semua. Mau sedekah? Mau bersedekah? Mau bersedekah? Alhamdulillah. Rupanya dari Bapak ya cukup panjang sampai di sini untuk pembelajaran di minggu ini ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali di minggu yang akan datang ya.
masih di materi tentang sedekah. Dan mudah-mudahan untuk minggu yang akan datang kita sehat semuanya, panjang usia, berkah, dan Allah berikan kesehatan. Juga kalian semuanya lebih semangat tadi dalam belajar ya, lebih semangat dalam belajar sehingga kita mendapat ilmu yang manfaat dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian ya, di siang hari ini untuk pertemuan kita yang menggunakan tentang materi bab sedekah. Marilah kita akhiri pertemuan kita di minggu ini dengan doa. Tapi sebelum doa kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila sama-sama. Oke, siap? Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Ya, Garuda Pancasila akan dipandu dan dipimpin oleh sekretaris kelas. Silakan. Berdiri semuanya. Dan yang terakhir ya, kita sebelum menginjak dari bangku kelas kalian, kita marilah berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, baca doa dimulai. Bismillah.